Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Diki Mulia? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang dua ayat pendek. Walaupun membaca surah pendek ya, ataupun surah-surah yang lain ya, selain surat-surah pendek, misalnya surat panjang ya di dalam Al-Quran, di dalam sholat itu hukumnya adalah sunnah ya. Tapi kita diwajibkan untuk membacanya dengan baik dan benar ya. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca dua surah tersebut, Qul a'udzu birabbil falaq, yaitu surah Al-Falaq ya, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dengan baik dan benar. Langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, membaca huruf-hurufnya, walaupun Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bukan merupakan bagian dari surah pendek ini, tapi kita hendaknya membaca dengan baik dan benar ya. Cara membaca bismillah yang benar bukan hanya bismillah ya, tapi nanti huruf-huruf yang lain pun di surah Al-Falaq dan surah An-Nas maupun surah-surah yang lain ya, posisi mulut kita harus terbuka ya ketika kita membaca huruf-huruf yang istifal, huruf-huruf yang tidak tebal. Contohnya yang cenderung ringan ya, kayak bi, sin ya, mi ya, ha ya, pada Rahman nanti ya, itu posisi lisannya harus terbuka. Nah, saya contohkan sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesalahan yang sering terjadi umumnya adalah membaca ha ya, di samping membaca mat ya, Bismillahirrahmani pada la dan ma ya, tapi itu sudah dijelaskan di awal ya, pada pertemuan awal ya, ketika pembahasan surah Al-Fatihah ya. Yang di sini yang perlu saya tekankan lagi yang belum dibahas adalah tentang membaca ha ya. Membaca ha itu bibirnya harus pecah itu seperti ini supaya udara yang keluar itu keluar dengan leluasa ya, keluar dengan mengalir dengan banyak gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kemudian ayat berikutnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini ada dzu ya. Sering kesalahan terjadi itu membaca dzu. Dzu itu biasanya dibaca dengan zu ya. Nah, jadi makhraj dzu dengan zu itu berbeda.
Kadang orang-orang membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Misalnya kayak begitu. Ya. Nah, itu yang benar adalah zu, ya. Jadi makhrajnya di ujung lisan, Zu, lisannya dikeluarkan sedikit, diapit oleh 2 gigi seri atas, ya. Zu, kayak gitu, ya. Nah, Qul. Nah, lam juga harus terbuka lisannya. Jadi tidak mengikuti harokat dhammah qul a'u, misalnya kayak begitu. Tapi harus kembali ke makhraj lam, dimana kalau kita membaca lam, posisi lisan adalah tersenyum, seperti tersenyum, ya. Qul kayak gitu, ya. Nah, jadi walaupun harokat sebelumnya itu berupa dhammah, ya, tapi ketika membaca lam itu harus kembali ke posisi huruf lam. Qul, nah, seperti itu. Kemudian membaca hamzah. Nah, kebanyakan kesalahan yang terjadi membaca hamzah dibaca dengan tebal. Seperti ini. Atau bahkan imalah, miring. Yang pertama kesalahannya qul a'u kayak gitu. Atau qul a'u miring seperti itu. Nah, yang benar adalah qul a'u lisannya terbuka, ya, seolah-olah tersenyum. Nah, kemudian lebarnya sekira minimal 2 jari ini masuk. Nah, jadi tidak atau tapi terbuka seperti ini. Begitu pula kemudian harokat ain. Ain tidak boleh tebal. Jadi au tidak au. Kemudian berikutnya adalah yang sering terjadi adalah pada huruf terakhir, yaitu qaf. Nah, qaf ini adalah termasuk huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah itu adalah huruf yang dipantulkan ketika dia dalam kondisi mati atau sukun. Nah, cara qalqalahnya adalah dipantulkan dengan langsung, tidak mengalir, tidak boleh ada semacam pemutusan. Misalnya begini, falaqo, kayak begitu. Yang benar adalah falaqo, langsung mengalir seperti itu. Kemudian yang kedua, kesalahan biasanya dalam mengucapkan qaf yang dipantulkan itu adalah diucapkan dengan huruf Jadi falaq kayak gitu. Dan juga dikasih akhiran hamzah. Falaq. Itu merupakan pengaruh dialek sebuah daerah. Biasanya daerah mana? Daerah Sunda, seperti daerah Sunda gitu, ya. Dia diakhiri dengan hamzah. Nah, membaca yang baik dan betul qalqalah itu adalah seolah-olah huruf tersebut adalah fathah yang sebenarnya dia sukun, tapi seolah-olah sukunnya itu dia seperti fathah dan tidak diakhiri dengan huruf hamzah. Saya contohkan, falaqo, kayak gitu. Nah, baik, sekarang kita baca yang baik dan benar. Contohnya seperti ini.
Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu lagi yang penting adalah tentang dzal, ya. Seperti juga tentang lam tadi yang harus ketika mengucapkan lam itu harus posisi lisan itu harus kembali ke posisi huruf lam. Dzal juga seperti itu. Kalau kita mengucapkan dzal adalah senyum seperti ini. Nah, maka ketika mengucapkan a'udzu tidak boleh mengikuti huruf dhammah. A'udzu. Nah, yang benar adalah a'udzu. Oke. Ya. Sekali lagi ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya ayat kedua. Kesalahan yang umum terjadi pada ayat kedua adalah nun sukun ketemu shin. Nun sukun ketemu shin, min syarri. Nah, itu biasanya kesalahan-kesalahan umum yang terjadi tidak diberi dengung. Tidak diberi dengung. Min syarri, begitu saja. Nah, nun ketemu shin itu kalau dalam hukum tajwid adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar, membaca antara nun dan shin. Min syarri disertai dengan dengung. Jadi dia samar disertai dengan tempo mendengung. Nah, mendengungnya itu ada temponya. Nggak boleh min syarri gitu saja, tapi harus dikasih tempo. Temponya adalah 2 harokat sekitar sepanjang mat tabi'i, ya. Jadi min syarri, nah, kayak gitu. Roknya tipis karena rok kasroh, ya. Rok di harokat kasroh itu hukumnya tipis. Cara membacanya min syarri. Biasanya kesalahan yang umum terjadi min syarri. Nah, yang betul mi tetap dalam kondisi senyum lisannya kalau mengucapkan rok tipis. Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa. Nah, seperti itu. Berikutnya ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ayat ketiga ada kata-kata kalimah wa min syarri lagi. Nun sukun ketemu shin, ya, sama pembahasannya dengan ayat kedua tadi. Kemudian pada huruf ba di ujung ayat. Nah, huruf ba itu sama dengan huruf qaf termasuk huruf qalqalah. Maka cara membacanya harus dipantulkan. Cara memantulkannya seperti pada qaf tadi, mengalir, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan dalam memantulkan. Nah, paksaan itu bagaimana? Contohnya waqab, kayak begitu. Nah, yang betul adalah mengalir. Waqab. Ayat ketiga yang benar seperti ini cara membacanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berikutnya ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di situ kita ketemu lagi dengan nun sukun bertemu shin. Sama hukum dan cara membacanya seperti pada ayat kedua dan ayat ketiga. Kemudian di situ ada nun tasdid. Nun bertasdid hukumnya adalah gunnah yang dibaca sangat jelas gunnahnya, ya. Nah,
Gunnahnya sama dengan gunnah atau dengung ya. Kalau dengung itu dalam istilah tajwid kita namakan gunnah ya. Nah, gunnah itu panjangnya sama dengan gunnah pada ikhfa tadi, yaitu 2 harokat atau 1 alif ya. Jadi ditahan kalau istilahnya anak-anak gitu ya, anak-anak santri biasanya mereka menamakan ditahan itu, ditahan selama 2 harokat, tidak langsung. Dan syarrin naffa, tidak langsung seperti itu, tapi syarrin naffa ditahan sekira selama 2 harokat. Kemudian setelah fa ada huruf tha, naffatha. Nah, tha, kesalahan umum yang terjadi biasanya itu disamakan dengan sin, naffasati, naffasa, seperti itu. Nah, hal tersebut salah ya. Jadi makhraj antara tha dan sa itu sangat berbeda. Kalau sa, sin, itu makhrajnya di tengah-tengah lidah, tengah-tengah lisan. Tapi kalau tha itu di ujung sini ya. Maaf, di ujung sini. Tha, di ujung lisan. Jadi sangat berbeda jelas. Kemudian sebelum fa, kita kembali lagi ke sebelumnya, itu huruf fa. Nah, kita di dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran itu tidak boleh terpengaruh dengan dialek ya. Kalaupun kita berbicara selain Al-Quran, membaca selain Al-Quran, membaca selain huruf-huruf Al-Quran, kita boleh terpengaruh dialek ya. Tapi kalau sudah ke huruf-huruf Al-Quran, kita sudah membaca Al-Quran, maka nggak boleh terpengaruh dengan dialek. Misalnya kalau fa dalam dialek Sunda misalnya itu dibaca pa misalnya ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran tidak boleh itu naffatsati dibaca nappatsati. Nggak boleh ya. Harus sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran. Makhraj di dalam huruf-huruf Al-Quran tersebut ya. Kemudian di ujung ayat keempat ini ada huruf dal. Nah, huruf dal adalah merupakan huruf qalqalah juga. Sama dengan huruf qaf pada ayat pertama, ayat kedua, huruf ba pada ayat ketiga, ya. Huruf dal pada ayat keempat dan kelima ya, terakhir ya. Itu juga merupakan huruf-huruf qalqalah yang cara pengucapannya yang benar seperti yang dicontohkan tadi pada qaf dan ba, mengalir. Fil uqad. Tidak boleh ada keterpaksaan. Fil uqad. Ditekan seperti itu. Nah, yang benar adalah mengalir. Fil uqad. Seperti itu, dan ujungnya tidak boleh dikasih hamzah ya. Fil uqad ada itunya, ada suara hamzahnya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, yang betul adalah mengalir dan tidak berujung dengan harokat hamzah. Baik, kita baca ayat keempat ini dengan bagaimana yang benar dan baik. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, membaca huruf dal harus tersenyum ya, karena huruf dal termasuk huruf yang tipis ya. Fil uqad. Nah, seperti itu. Sekali lagi, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, seperti itu. Saya sambil memegangi seperti ini itu untuk menjadi perhatian bahwa posisi lisan itu bentuknya seharusnya bagaimana dalam mengucapkan huruf-huruf
tersebut, terutama pada huruf-huruf tipis yang dimana itu terjadi kesalahan umum ya dalam membaca huruf-huruf tipis, dibaca dengan diposisikan dengan lisan yang tebal seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ayat terakhir dari surat Al-Falaq, kita ketemu lagi dengan nun sukun ketemu shin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nun sukun bertemu dengan shin, sama hukumnya dengan ayat-ayat yang di atas tadi ya. Kemudian membaca ha ya, jangan sampai tertukar dengan ha ya. Jadi sering kesalahan-kesalahan membaca ha ini tertukar dengan makhraj ha, hasidin seperti itu, atau tidak tertukar tapi bercampur antara ha dengan ha. Jadi ha, hasidin seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya contohkan di awal tadi pada pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, ha itu cara membacanya adalah dengan membuka posisi lisan. Karena ha itu adalah termasuk huruf-huruf tipis, di mana huruf-huruf tipis itu identik dengan lisan yang terbuka, pecah-pecah posisinya seperti ini. Senyum ya, ha, tidak ha, tidak seperti itu. Di ujung ada dal juga, hasade. Nah, dibaca dengan memantul dengan kolkolah, sama seperti dal pada surah atau ayat keempat. Baik, kita praktekkan bagaimana membaca surah atau ayat kelima ini dengan baik dan benar. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Seperti itu. Selesai kita membahas surah Al-Falaq. Nah, mungkin saya akan baca ya dari awal sampai akhir ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan lisannya, perhatikan gerakan lisannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.